Jadi saudara, kita perlu sama-sama mengerti bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau saudara ada pada kesempatan sore hari ini, saudara dan saya bukan lagi mencari keselamatan, sebab percaya Yesus kita sudah diselamatkan. Amin. Jadi kita datang untuk apa? Kita datang untuk terima bonus-bonus dalam keselamatan itu. Kita datang untuk meraih bonus-bonus hadiah tambahan dari keselamatan. Sebab tiket keselamatan sudah diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan memperhatikan saudara ayat-ayat firman Tuhan. Oh, dia tidak mau bermain kalau lewat sini. Isi worship. Kakak siap klik saya. Oke. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memperhatikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita memang sudah diselamatkan. Ayat-ayat firman Tuhan ini sekali lagi penting untuk kita sama-sama pelajari. Nah saudara, dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 16 ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita yang sudah diselamatkan itu mendapatkan bonus-bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, saya tunjukkan dulu ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan. Klik. Oke. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Klik lanjut. Macet. Kalau gitu kakak langsung di PowerPoint. Ya. Oke. Mari kita akan perhatikan saudara, saya sudah kutip ayat-ayatnya semua di dalam LCD di slide yang akan saya tampilkan. Kita tunggu saudara. Oke. 1 Timotius 1 ayat 17. Oke, sudah bisa. Oke. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sudah kesimpulan. Kita kembali di awal. Oke, baik. Saudara minta maaf. Ya, kita lihat. Sekarang saudara, kita perhatikan dengan baik ayat-ayat ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan ya, ayat yang membuktikan bahwa kedatangan Yesus itu memang sudah menyelamatkan kita. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah perhatikan bahwa kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan. Kata dikaruniakan itu berarti dikasih free, dikasih pardel. Orang Kupang bilang itu berarti bukan karena kita Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, saudaraku. Dia memberikan itu karena dikaruniakan, cuma-cuma dikasih kepada kita. Bahkan bukan hanya dikaruniakan saja, dikatakan dengan limpahnya. Itu berarti tak terbatas kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kasih yang berlimpah, kasih yang luar biasa itu diberikan kepada saudara dan saya di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dibuktikan pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai anak di dalam kandang yang hina, lalu kemudian bertumbuh melayani selama 33,5 tahun di muka bumi ini dan mati di atas kayu salib. Itu semua membuktikan kasih karunia Allah yang berlimpah atas kehidupan saudara dan saya. Nah, untuk apa itu kasih karunia yang berlimpah? Perhatikan ayat 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Allah. Jadi kasih karunia Allah yang dinyatakan lewat memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saya ulang tadi, lahir di kandang Betlehem, sudah melayani selama 33,5 tahun, sudah mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan dan bangkit. Itu tujuannya adalah ini. Untuk apa? Menyelamatkan kita orang berdosa. Makanya tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita semua sudah selamat. Tidak ada yang belum selamat. Karena kita selamat bukan karena usaha kita. Kita selamat semata-mata karena kasih karunia Allah.
sudah ada banyak orang Kristen ini yang salah paham. Dia pikir datang gereja untuk selamat. Dia pikir saudara ibadat untuk selamat. Bukan. Kita selamat itu karena sudah diberikan kasih karunia buat kita sekalian. Amin. Saudara nanti pulang baca di rumah Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9 dan ayat 10. Di sana dikatakan begini, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu kamu diselamatkan, itu hanya karena iman. Ya. Jadi diselamatkan itu tidak ada andil kita sama sekali. Seperti yang tadi kita sudah baca di dalam suratan 1 Timotius 1 ayat 14 itu. Itu kasih karunia Allah mutlak yang diberikan kepada saudara dan saya untuk kita diselamatkan. Roma mengatakan di dalam pasal yang ke-8, waktu kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita. Waktu kita masih durhaka, waktu kita masih lemah, dia sudah mati buat kita. Dia sudah selamatkan kita. Jadi keselamatan itu sudah kita terima dengan cuma-cuma waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lukas 5 ayat 32 juga mengatakan hal yang serupa. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi apa? Orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sekarang kita langsung di garis yang saya beri tanda merah saja. 1, 2, 3. Aku datang untuk orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus datang untuk kita yang berdosa supaya kita selamat. Ya, saudara. Nah, karena kita sudah selamat, maka sekarang saudara yang diberkati Tuhan, kita hanya tinggal menerima bonus-bonusnya saja dari keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Amin. Amin. Tanya sampai kiri kanan, kamu mau terima bonusnya hari ini? Bilang sama dia, siapkan telingamu baik-baik. Amin. Ya, dengar ini bonus yang Tuhan kasih. Supaya saudara hidup di dalam Tuhan itu memang luar biasa. Ya, Tuhan sudah kasih keselamatan kepada kita, tapi bukan hanya keselamatan yang Dia karuniakan kepada kita. Ada bonus-bonus yang ditambahkan buat saudara dan saya. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, di dalam konteks yang kita baca suratan 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 ini, kita menemukan ada bonus-bonus yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah diselamatkan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan satu persatu apa saja bonus yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita diselamatkan. Yang pertama, sama-sama katakan memberikan apa? Kekuatan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Memberikan kekuatan. Itu bonus yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi saudara dan kita sudah selamat, tapi setelah kita diselamatkan, Tuhan tahu bahwa kita masih hidup di dunia. Kita masih berjumpa dengan masalah, kita masih berjumpa dengan tantangan, kita masih ketemu dengan yang namanya serangan setan, kita masih berjumpa dengan berbagai macam hal di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, Tuhan tahu kalau saudara dan saya tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak mungkin bisa bertahan di dunia ini. Karena itu setelah kita diselamatkan, Dia memberikan kepada kita bonus tambahan kekuatan supaya dapat menang, mengatasi segala sesuatu yang ada dan saya hadapi di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita boleh muncul sebagai pemenang-pemenang. Amin. Saudara yang diberkati, sekarang kita baca ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 12 ya. Perhatikan. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang mengubahkan aku. Ya. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan percaya kata yang ini. Perhatikan saudara diberkati, Dia Yesus yang menyelamatkan kita itu yang menguatkan Paulus juga dan menguatkan kita tentunya juga. Jadi saudara, Yesus Dia menyelamatkan kita. Di ayat yang ke-14 dan 15 tadi kita sudah baca. Tetapi di ayat 12 Rasul Paulus menjelaskan bahwa Dia itu Allah juga yang sama, yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya sebut kekuatan yang diberikan Tuhan ini adalah sekali bonus yang Tuhan berikan. Nah, saya akan menjelaskan secara terperinci tentang kekuatan Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apa arti kekuatan di dalam ayat ini? Di dalam ayat ini kata kekuatan itu ditulis dengan kata endunamo. Ini bahasa Yunani, bukan bahasa dalam. Sama-sama kita sebut 1, 2, 3. Nah, kita belajar sedikit bahasa Yunani. Endunamo. Apa arti endunamo? Endunamo itu dari dua kata. Dari kata en yang artinya di dalam atau dengan. Ya saudara. Jadi saudara, endunamo itu dari dua kata. En itu artinya di dalam atau dengan.
kuasa. Dari kata dinamo ini muncul kata dinamo, muncul kata dinamis. Di rumah ada yang punya dinamo? Ada? Itu bukan bahasa Indonesia itu, saudara. Itu dari bahasa Yunani itu, ya saudara. Ya. Jadi dari kata itulah muncul kata dinamo, dunamis. Artinya kekuatan untuk menarik, kekuatan untuk meledakkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kekuatan untuk menghancurkan. Jadi saudara punya dinamo di rumah bisa tarik air, itu karena ada dinamo, ada kekuatan. Ya, saudara. Sudah 1 minggu saya punya dinamo rusak. Maka saya yang jadi dinamo. Tiap hari saya jadi dinamo. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Kekuatannya ada di saya sekarang. Ya. Kalau saya tidak dinamo, maka air di rumah semua macet habis. Saya jadi dinamo, kekuatan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita dinamo, dinamis. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan di dalam Dia. Ya. Di dalam Dia tadi dikatakan kekuatan dari Dia. Jadi di dalam Tuhan itu ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan untuk apa? Mari kita lihat Efesus pasal 6. Ini kata yang sama dipakai, endunamo, saudara. Sama-sama kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata kekuatan kuasanya ini dipakai kata yang sama, endunamo, saudara. Artinya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 6, konteksnya, saudara lanjutkan di ayat 11, 12, 13, maka kita menemukan konteksnya Paulus sedang berbicara tentang bukan melawan darah dan daging. Paulus sedang berbicara bukan melawan tentang manusia yang kelihatan, tapi Paulus berbicara tentang bagaimana kita melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Kita butuh yang namanya dinamo, kita butuh yang namanya dinamis, kita butuh yang namanya kekuatan dari Allah. Dan kekuatan itu tidak bisa muncul kalau saudara belum diselamatkan, karena orang-orang yang sudah diselamatkan yang mempunyai dinamo. Amin. Beri tepuk tangan. Jadi kalau Anda belum diselamatkan, Anda tidak punya dinamo, tidak bisa. Orang yang sudah diselamatkan, Tuhan bonuskan tambah yang namanya dinamo, sehingga orang Kristen pasti akan menang, pasti akan mengalahkan setiap tipu daya setan. Tidak ada kekuatan setan yang melebihi kekuatan dinamo yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan terbaik. Bilang samping kiri kanan, makanya setan takut sama lu. Bukan lu yang takut setan. Saudara, tadi sebelum datang, saudara, anak saya yang nomor 3 itu suka nonton YouTube, ya saudara. Nah, kadang-kadang dia pas buka begitu ada pocong. Ya, jadi saudara tadi mau datang, dia bilang gini, kakak Kevin ikut kok. Saya bilang, iya kakak Kevin ikut. Kenapa kakak Kevin sudah tinggal? Dia tanya begitu. Saya bilang, dia takut nah, di rumah sendiri dia takut nah. Saya dia tanya saya, takut apa bapak? Saya bilang, dia takut pocong. Ya sudah. Saya bilang, beta sudah takut. Ya sudah. Dia sudah takut. Dia bilang, beta nonton pocong, beta sudah takut. Dia bilang, pocong itu yang begini tuh bapak. Dia tidak takut. Ya saudara yang berkati Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, kita pun harus punya kekuatan kuasa untuk mengalahkan tipu daya setan. Ya. Kita punya kekuatan kuasa. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan, jadi anak Tuhan, Anda dapat bonus yang pertama. Anda punya dinamo. Endunamo, di dalam dia ada kekuatan. Maka setan mau datang dalam rupa apapun, mau kuntilanak, mau pocong, mau hantu, mau apa lagi saudara, suster bolong, mau suster ngesot. Ya. Saudara, pocong Indonesia itu paling banyak, ya. Setan Indonesia itu paling banyak, saudara. Setan Indonesia banyak sekali. Ya, kalau setan di luar negeri sedikit, setan Indonesia terlalu banyak. Saudara bayangkan, saya sebut saya belum beberapa itu, ya. Mbah Gayung, ya saudara, kolor hijau.
Nah itu setan-setan Indonesia saudara diberkati. Belum tambah lagi setan luar negeri, setan bule datang. Ya. Dracula itu setan luar negeri. Ya, apalagi zombie, setan luar negeri itu saudara. Nah ini semua gambaran-gambaran ya. Sekali lagi, tapi mau berupa apapun setan itu, kalau Anda punya kekuatan kuasa endunamo, Anda pasti menang. Karena di dalam Yesus ada kekuatan yang diberikan kepada kita semua. Amin. Makanya orang Kristen tidak usah takut bersuami, tidak usah takut ya saudara. Kalau ada yang suami suruh dia makan tambah baru datang suami. Karena Anda dan saya punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang Kristen yang bisa disuami, itu Kristen yang belum diselamatkan. Karena dia tidak dapat bonus yang namanya endunamo, saudara. Kalau ada Kristen yang sekali lagi setan bisa kuasai dia pun hidup, itu Kristen yang belum diselamatkan. Kristen model kayak begitu dia mesti diselamatkan dulu, karena kekuatan Allah tidak bisa hadir pada orang yang belum diselamatkan. Karena itu bonus tambahan. Yang paling utama lu selamat. Kalau su selamat, baru Tuhan kasih tambahannya adalah kekuatan kuasa untuk mengalahkan setan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Endunamo yang kedua di dalam Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita sama-sama ganti kata kekuatan ini dengan kata endunamo. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan endunamo kepadaku. Segala perkara saya garis bawahi dengan kalimat yang saudaraku berwarna merah. Maksud saya begini. Artinya tidak ada sesuatu apapun di dalam hidup kita yang kita tidak bisa tanggung kalau kita ada di dalam Yesus. Tidak ada, saudara. Tidak ada sesuatu apapun yang saudara tidak bisa tanggung kalau saudara sudah terima keselamatan. Karena kalau saudara sudah terima keselamatan di dalam Yesus, Tuhan kasih kekuatan untuk bisa tanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita tidak mungkin bunuh diri. Iya. Orang yang sudah diselamatkan dia tidak mungkin bunuh diri. Tidak mungkin, saudara. Makanya tidak ada orang Kristen sejati yang gantung diri di bawah pohon tomat. Tidak pernah. Tidak mungkin. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada. Ya. Orang Kristen sejati itu diberi kuasa, kekuatan, dunamo, untuk bisa keluar dari dalam segala hal, untuk bisa tanggung masalah itu. Mau masalah itu berat, mau masalah itu komplikasi, mau masalah itu banyak, segudang 10 kilo, 100 kilo, tidak jadi soal. Karena kita punya kekuatan di dalam diri kita yang bukan berasal dari dalam diri kita sendiri, tetapi waktu kita diselamatkan, Tuhan memberikan itu kepada kita. Saudara bayangkan, waktu ayat ini ditulis, Rasul Paulus ada di penjara nih, saudara. Dia lagi di penjara itu tidak enak. Tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, kekuatan yang akan saudara dapat dari Tuhan adalah kekuatan menghadapi masalah, tantangan di dalam hidup ini. Amin saudara. Amin. Amin. Bilang sampai kiri kanan, jangan pernah menyerah. Karena kamu punya kekuatan. Ya, ini di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara baru diputus pacar, jangan bilang aku mati saja di Tuhan daripada aku kehilangan diri. Aku tak berdaya lagi. Semua tulang-tulang hancur berantakan. Terus, saudara yang diberkati Tuhan, cari baru nak. Saudara, karena di dalammu ada kekuatan, di dalam dirimu ada kekuatan untuk menanggung segala putus cinta itu. Di dalam dirimu ada kekuatan untuk bisa menanggung segala sesuatu. Ya. Jangan cepat menyerah, jangan cepat ambil keputusan-keputusan yang sesat. Jangan, karena saudara kita sudah diselamatkan. Jadi kalau ada orang Kristen gantung diri, ada orang Kristen buang diri di jembatan Liliba, kalau ada orang Kristen minum baygon, kalau ada orang Kristen saudaraku yang berdiri di tengah jalan lalu otot tabrak mati sendia karena dia sudah tidak sanggup hidup lagi,
maka itu orang Kristen belum diselamatkan. Karena belum diselamatkan, dia tidak punya ekstra kekuatan, dia tidak punya endunamo. Karena tidak punya endunamo, dia hanya punya kekuatan dari diri sendiri. Mau tahan berapa lama? Setan menghantui terus waktu Anda dalam keadaan yang mulai menghadapi masalah berat. Dia tekan hidupmu terus. Dia buat engkau terintimidasi. Dia membuat engkau kehilangan pengharapan. Karena kau tidak punya kekuatan endunamo yang datangnya dari Tuhan. Tapi kalau saudara ada di dalam Tuhan, saya bilang ada bonus tambahan yang Tuhan berikan. Bukan hanya setan dikalahkan, tapi setiap masalah kita dapat menanggung untuk dapat berjalan di dalamnya. Amin. Saudara, kekuatan yang ketiga, mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 17. Sama-sama kita baca 2 Timotius 4 ayat 17. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa Tuhan mendampingi Paulus. Tuhan juga menguatkan. Kata menguatkan itu dipakai kata endunamo. Tuhan memberikan kekuatan supaya apa? Dengan perantaraan Paulus, Injil itu dapat diberitakan. Saudara, waktu kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi, itu tantangannya bukan tambah sedikit loh, tambah banyak. Ya. Waktu Anda mau betul-betul menyatakan kebenaran, mau berbicara firman dengan sungguh-sungguh, menerapkan kebenaran itu dalam hidupmu, itu tidak gampang, saudara. Itu berbagai hal akan Anda hadapi. Itu banyak tantangan yang Tuhan akan izinkan, saudara. Ya. Makanya kita butuh yang namanya endunamo. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa bertahan untuk terus menjadi pemberita Injil yang baik. Tidak akan. Saudara diberkati, tahu soal memberitakan Injil. Ada berapa banyak orang yang ketika jadi setia dengan Tuhan, baru setia, belum bersaksi banyak, baru setia, tapi masalah itu bertubi-tubi terus. Sampai dia bilang begini, ikut Tuhan ini ternyata berat ya. Nah itu lu belum bersaksi, lu baru setia lagi saudara yang diberkati. Apalagi kalau setiap hari Anda omong firman Tuhan terus, omong Injil terus, sama seperti saya, omong terus kebenaran, itu tantangannya tambah banyak, saudara. Tantangannya itu tambah besar. Dan kita tidak mungkin mampu dapat terus memberitakan Injil kalau bukan Tuhan yang memampukan kita, saudara. Kalau bukan Tuhan yang bergerak memberikan kekuatan kepada kita. Makanya Paulus sadar benar waktu dia melayani, dia bersaksi kepada Timotius, yang mendampingi aku Tuhan, yang memberi kekuatan aku Tuhan, sehingga aku bisa memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, supaya mereka bisa diselamatkan dan aku lepas dari mulut singa. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita semua yang telah diselamatkan hari ini bersyukurlah, karena di dalam Tuhan Anda dapat bonus kekuatan. Amin. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, kekuatan untuk mengalahkan setan. Kekuatan untuk mengalahkan setan. Bilang sama-sama dengan saya, kekuatan untuk mengatasi setiap masalah. Kekuatan untuk mengatasi setiap masalah. Dan yang ketiga sama-sama katakan, kekuatan untuk memberitakan Injil. Kekuatan untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Jadi jangan takut untuk memberitakan Injil, saudara. Iya, ada banyak orang takut, orang lain tersinggung. Ada banyak orang takut kalau dia bicara begini nanti ke mana, dia takut serangan balik. Nah, tak usah takut, karena Tuhan sudah kasih Anda kekuatan original. Ya, kekuatan yang hebat Tuhan berikan ekstra kepada saudara, supaya saudara dan saya tidak boleh mundur di dalam memberitakan Injil. Amin. Saudara, ini adalah bonus yang kedua. Mari kita lihat. Bonus yang kedua adalah sama-sama kita katakan, diberi kepercayaan apa? Melayani. Itu bonus. Ya, saudara. Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayani. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 12. Sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku
harus setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Paulus dipercaya untuk melayani itu karena sekali lagi bonus tambahan. Sudah diselamatkan, dikasih kekuatan baru oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga memberi kepercayaan untuk dia boleh melayani. Saudara yang diberkati, tapi ada banyak orang yang bilang dia sudah diselamatkan, tetapi dia tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Padahal pelayanan itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Pelayanan itu sekali lagi diberi kepercayaan bukan dari manusia. Pelayanan itu adalah kepercayaan dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Saya mau tanya kepada Anda, tiba-tiba Anda selesai kuliah, ini yang bagian nona-nona dan nyong-nyong yang lagi sekolah. Begitu Anda terima wisuda dan terima ijazah, besoknya langsung Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Leskoda telepon Anda. Shalom Yunita, minta maaf kalau ada nama Yunita, kita tidak pakai nama. Yunita, saya dengar lu prestasi di Universitas Nusa Tenggara begitu luar biasa. Karena melihat prestasimu, hari ini saya telepon kamu untuk saya angkat menjadi staf pribadi saya. Yunita dengar Pak, bulan pertama dan sampai bulan ke-12 tahun pertama, ya, gaji percobaan adalah 6 juta rupiah. Tapi nanti kalau saya lihat kinerja tambah bagus, maka di bulan ke-13 alias tahun berikutnya gajimu saya naikkan menjadi 14 juta rupiah. Kira-kira kita bilang, tunggu Pak Bud, beta pikir-pikir dulu, kalau su nyaman baru beta telepon balik Pak. Ini Yunita pembodoh minta ampun. Ya, tidak mungkin. Itu hari kalau Yunita ada panas tinggi pun Yunita baik memang. Saudara, ini gaji bonus saudara 6 juta pertama, dan kemudian ada janji berikutnya 14 juta di tahun kedua. Saudara diberkati Tuhan, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, saya rasa tidak akan tunda-tunda waktu. Hari itu juga Yunita akan bilang, Pak Bud, ini saat ini menuju Pak Bud, beta langsung menuju memang. Pak Bud posisi ada di mana? Ya tahu saudara? Itu pasti. Kenapa? Karena selain ini kepercayaan datangnya dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, bonus tambahannya luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, dikasih gaji yang memang dahsyat, ya, sehingga orang pasti tidak akan menolak. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin mencerahkan pikiran kita dari firman Allah. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tidak memberikan gaji hanya 6 juta. Tuhan tidak hanya memberikan gaji hanya 14 juta, bahkan bukan 100 juta, bukan 1 M, tapi Alkitab berkata dengan jelas, Dia memberikan darahnya sendiri, nyawanya untuk tebus dosa saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang, Yunita, you come to pelayanan dulu. Ya sudah. Yunita bilang, Bapak ini minggu ini beta kalau sibuk Bapak. Beta ini kejadwal sekali. Kalau sudah, dari orang belum diselamatkan. Orang belum diselamatkan. Ya. Kalau dia sudah diselamatkan tidak mungkin, saudara. Karena dia bisa bandingkan dengan harga yang Tuhan beri ini. Terlalu dahsyat. Lalu Tuhan kasih kepercayaan untuk lu melayani, lu masih main tolak. Saudara, ini ada ratusan juta manusia di muka bumi. Saudara yang diberkati, ya rugilah kasih selamat orang model telu yang muka seli kaca kadang miring kiri miring kanan. Tapi sekali lagi kita pun tidak mau. Itu kepercayaan. Amin. Amin, saudara. Kita mesti ingat baik-baik. Jadi saudara diberkati Tuhan, itu kepercayaan yang Tuhan beri. Ya. Saya akan bahas ini ya, saudara lihat ya. Saya mau bahas dari kalimat ini menjadi penting buat kita. Ya, sebelum itu kita baca dulu 1 Timotius 1 ayat 16 juga.
kembali disinggung soal bagaimana melayani Tuhan. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Sampai situ. Sudah lihat? Jadi sebenarnya dia orang paling berdosa. Paulus bilang, wih beta ini paling parah dari semua. Tapi kok Tuhan mau selamatkan beta, dia mau mati buat beta, dia mau berkorban buat beta. Aduh, ini beta sudah bisa tolak. Dia sekarang percayakan beta melayani dia. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Paulus tahu diri, sebenarnya dia tidak pantas. Dari kata paling berdosa itu dia menganggap bahwa dia pun diri ini orang yang sudah layak sama sekali. Ya. Tapi Tuhan telah menunjukkan kesabarannya. Kalau Tuhan tidak sabar, maka dia tidak mungkin selamatkan Paulus. Ya, bikin apa ini penjahat model kayak begini? Ya, saudara yang diberkati Tuhan, yang menyakiti banyak orang. Ya, tapi Tuhan sabar sampai Tuhan selamatkan dia, dan Tuhan jadikan dia sebagai contoh. Lu jadi panutan, lu melayani, suka orang lihat. Ini beta Tuhan Allah nih, mengasihi lo. Saudara yang diberkati Tuhan, itu Paulus ngomong. Karena Paulus sadar betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Jadi saya bilang, kalau Anda sudah diselamatkan, Tuhan kasih bonus tambahan melayani, lalu Anda tolak, kemungkinan besar Anda belum selamat. Saudara yang diberkati, seorang kalau sudah selamat, ini bonus yang Tuhan beri, dia akan terima. Saudara, saya lanjutkan Nita tadi. Karena lu staf pribadi Nita, minta maaf. Bapak minta lu kadang-kadang jaga Bapak puana dong. Nanti Bapak tambah lain. Aman sah. Yunita tidak mungkin tolak. Tidak mungkin tolak. Sekalipun jaga orang puana, saudara. Ya, Yunita tidak akan tolak. Saudara diberkati. Justru dia berterima kasih, bersyukur sekali. Kok bisa jaga pejabat puana? Lain hal saudara yang diberkati dengan jaga RT puana. Orang malu bersaksi. Tanya lu kerja apa? Beta jaga RT puana. Orang malu saudara. Tapi kalau lu tanya, lu kerja apa? Beta ini pokoknya ini gupung anak gimana beta di samping. Nah ini bangga kan saudara? Karena orang nomor 1 di NTT puana. Saudara yang diberkati itu, seharusnya kita bangga. Jadi hal apapun yang terkecil di dalam pelayanan Tuhan, itu sesuatu yang membanggakan. Lu mau jadi koster gereja pun, tapi itu kalau di pelayanan Anda luar biasa, saudara. Padahal cuma pilap-pilap kaca gereja, lap bangku gereja, sapu gereja. Tapi ingat, itu pelayanan untuk Tuhan Allah, bukan pelayanan untuk orang nomor 2 di dunia, untuk orang nomor 3 di dunia, untuk nomor 4 di dunia. Ini nomor 1 di dunia. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dia percaya lu hanya jadi koster, lu harus bersyukur. Amin. Jadi Anda jangan anggap, weh itu pekerjaan terlalu rendah. Makanya orang kalau di gereja kan kalau pemilihan majelis dong boleh balap. Tapi kalau tanya siapa mau jadi koster, bos semuanya itu. Koster kan sih. Sekarang diberkati. Nggak lupa, pelayanan sekecil apapun tergantung lu di mana. Saya tadi bilang, kalau jaga RT puana motor punama turun, sudah. Ya. Tapi kalau lu sarjana tapi jaga Presiden Jokowi pun cucu, bangga. Biar S3 Pak. Ya. Saudara, ini jaga Presiden puana, cucu. Saudara diberkati Tuhan. Tergantung kan, sekali lagi lu mau pekerjaan rendah apapun, siapa yang memerintahkan? Ini Tuhan. Jadi seharusnya kita bersyukur, kita bangga Tuhan kasih kepercayaan itu buat kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Lihat arti kepercayaan pelayanan ini. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani tithemi, ya, tithemi itu bahasa Yunani. Apa arti tithemi itu? Kata kepercayaan itu artinya ditetapkan. Jadi saudara bayangkan, melayani Tuhan itu mau koster gereja kah, mau apapun itu sudah ditetapkan Tuhan. Itu tithemi. Jadi saudara dipercayakan itu berarti Tuhan sudah tetapkan lu.
Makanya waktu Tuhan pilih Yesaya, saudara, dia bilang jelas, Yesaya Yeremia, saya lupa. Dia bilang, kan dari kandungan ibumu aku sudah memilih engkau. Dari dalam kandungan Tuhan sudah pilih untuk jadi nabi bagi bangsa Yahudi. Ya, sudah dari dalam kandungan Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau Anda melayani Tuhan itu bukan kebetulan, itu bukan baru-baru. Tuhan sudah tetapkan sebelumnya buat saudara dan saya. Amin. Nah, itu beda dong. Kalau Anda tadi saya katakan jadi stafnya gubernur, itu kebetulan lulus apa jadi sarjana, kemudian orang lihat lu pun track record di pendidikan, baru orang bisa angkat satu. Tapi kalau Tuhan beda, dia sudah tetapkan, dia tahu saudara yang diberkati Tuhan. Makanya ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Ya saudara, lihat, saya bandingkan dengan 2 Timotius 1 ayat 11. Mari kita baca 1, 2, 3. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Jadi Tuhan yang sudah tetapkan. Paulus mau jadi penginjil, Paulus jadi rasul, Paulus jadi guru, itu ditetapkan Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan. Surat keputusannya dari Tuhan Allah memang. Saudara yang diberkati. Arti kepercayaan atau kata titemi yang kedua. Arti kata titemi yang kedua itu arti diperkenankan. Ya sudah. Jadi Tuhan ini yang layakkan kita. Sebenarnya kita tidak layak, kita tidak berkenan, tapi Dia layakkan kita. Dia perkenankan kita. Itu sama seperti begini. Minta maaf ya, saya pakai kalimat ini memang kurang pas, tapi saya mau kasih contoh supaya menjelaskan kata diperkenankan. Saudara, ini minta maaf, sarjana bahasa Inggris tapi buta kenok, tahu bahasa Inggris sama sekali. Ya, minta maaf ya, tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. Tapi ada satu lulusan sama dengan saudara yang pintarnya minta ampun. Anda dua-dua tes pegawai negeri, tiba-tiba pengumuman datang, yang pintar tidak lolos, yang bodoh mati punya lolos. Cek, ya sudah. Iku kenapa betanya? Fasih, semua jelas, semua bahasa Inggris fasih, pokoknya semua. Ini satu beta dan dia sama, IP dia 2, 3, 2, 3, beta 4 IP. Sudah, kok bisa kok dia diterima beta semua? Cek, punya cek. Dia ternyata ada orang dalam. Ini cerita yang saudara. Orang dalam. Jadi sebenarnya dia tidak layak, tapi karena ada orang layak, orang dalam, dia diperkenankan menjadi layak. Saudara, sementara Anda pintar mau mati, tapi tidak ada orang dalam, maka pintar tidak diperkenankan. Jadi kita ini semua, kalau Tuhan mau bikin kriteria, kayaknya kita tidak masuk kriteria. Saudara, ada terlalu banyak orang pintar di luar sana. Tapi kenapa lu yang parah-parah ini yang Tuhan pakai? Yang tamat SD itu orang 6 tahun, lu 8 tahun baru tamat. Ya sudah. Orang kuliah cepat sekali, sudah 4 tahun selesai. Lu punya tunda terus, skripsi dobel-dobel salah terus. Tapi lu yang Tuhan pakai. Sementara dia ini yang lulusnya cepat, Tuhan tidak pakai-pakai, saudara. Kenapa? Ini namanya perkenanan. Jadi melayani Tuhan itu sekali lagi bukan hanya sekedar Tuhan percayakan Anda, tapi Dia sudah tetapkan dia dan Dia memberi ada perkenanan. Sebenarnya Anda tidak berkenan, tetapi Dia memberikan perkenanan itu buat saudara. Amin. Sekarang diberkati Tuhan. Kalau bikin festival main musik, lalu pemain-pemain kita di gereja atau di persekutuan lo ikut lomba itu, saya yakin banyak yang libur. Ya, karena rata-rata itu pemain amatiran semua, belajarnya otodidak semua. Tapi kenapa Tuhan pakai mereka untuk memuliakan Tuhan? Tuhan pakai mereka untuk pimpin kita semua masuk di dalam hadirat Allah. Tuhan pakai mereka semua supaya saudara waktu kita memuji, kita semangat. Itu karena sekali lagi perkenanan. Kalau
kalau dilihat dari segi track record tidak masuk itu. Ya. Kakak yang tadi WR itu hari pernah ikut lomba. Juara berapa? Juara 3. Juara 1 siapa? Dia bikin apa sekarang? Ya? Dia urus dunia tapi lu urus kerajaan Allah. Itu luar biasa, saudara. Juara 3 seharusnya tidak pantas. Harus juara 1 yang WN, itu baru pantas, saudara. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan tidak pakai yang juara 1. Ya, Tuhan pakai yang juara 3. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya hari ini saya ingin sampaikan, pelayanan itu adalah perkenanan Tuhan buat kita. Itu bonus. Amin, saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan, kamu mau melayani Tuhan? Amin. Jangan tolak ya saudara. Itu namanya saudara tolak bonus itu. Ya luar biasa itu. Diperkenankan Tuhan. Mari kita baca Markus 6 ayat 56. Ini ayat tentang bagaimana Tuhan memperkenankan kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan tangan, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka apa? Diperkenankan. Hanya menjabah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi apa? Diperkenankan. Artinya tidak boleh orang jamah jubah Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan izinkan karena lu sakit menderita. Ya sudah, orang letakkan lu di pinggir-pinggir jalan, maka sudah Tuhan perkenankan. Asal jamah ujung jubahnya saja sembuh. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau asal jamah ujung jubah saja sembuh diperkenankan Tuhan, apalagi kalau Anda diperkenankan untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Sedang berkata Yesus Kristus ini adalah kepercayaan atau bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi melayani itu adalah bonus. Yang ketiga, saudara, bonus apa yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita diselamatkan? Yang ketiga, sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Betul. Tadi kakaknya bersaksi WL. Ya, saudara. Orang bertobat itu bukan karena saya, bukan karena dia yang tadi juga bersaksi, bukan, saudara. Bukan juga karena kita semua. Kita bisa diubahkan itu semata-mata karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, saudara. Manusia ini tidak bisa merubah orang. Ya. Siapa yang bisa rubah itu? Saulus penjahat? Tidak bisa. Petrus khotbah juga dia tidak dengar, saudara. Malah dia tangkap, bunuh Stefanus khotbah dia tidak dengar. Dia tangkap, bunuh Stefanus, saudara. Ya. Rasul-rasul waktu itu semua dia tidak peduli. Bahkan dia lebih dengan ganas menentang orang Kristen. Siapa yang bisa rubah orang? Yang bisa rubah itu tidak hanya Tuhan saja. Jadi waktu orang diselamatkan, otomatis orang itu juga mendapat bonus yang namanya perubahan. Jadi kalau orang belum berubah, itu karena dia belum diselamatkan. Seorang kalau sudah selamat, pasti dia berubah. Karena selamat itu berarti terima Yesus sepenuhnya di dalam hati ini. Terima Yesus dengan sepenuhnya dalam hidup saudara. Maka tidak mungkin saudara tidak diubahkan Tuhan. Pasti diubahkan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada Yakobus, nama Yakobus, tapi minum laru dari tahun 1991 sampai hari ini 2022, 21 akhir, saudara, itu berarti Yakobus belum terima Yesus, belum selamat. Yakobus belum selamat, saudara. Sebab kalau Yakobus selamat, mau dia hebat mabok model kayak apa, waktu dia terima Yesus, Yesus ubahkan dia dari tukang mabok menjadi tidak mabok lagi. Amin. Belum. Mari kita lihat ini ayat, saudara. Sama-sama 1 Timotius 1 ayat 13. 1, 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Saudara lihat. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku telah
luar iman. Dia penganiaya, orang ke atas. Tadinya kita sebelumnya dia jahat, dia hidup lama, sebelumnya dia punya kebiasaan buruk, sebelumnya dia hidup tidak berkenan kepada Allah. Tapi begitu terima Tuhan, hidupnya berubah. Itu saudara orang yang diubahkan Tuhan. Amin. 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 Tanya samping kiri kanan, sudah ubah belum? Kalau belum diselamatkan, ya. Karena berubah itu bonus, saudara. Orang bilang merokok itu susah berhenti. Orang kalau sudah kecanduan rokok susah berhenti. Tapi orang kalau terima Yesus, kenapa kok bisa berubah? Yang kecanduan hebat-hebat bisa seketika tidak rokok lagi. Oh, itu susah, saudara. Kenapa? Karena memang Yesus yang ubahkan. Kalau kita yang ubahkan tidak bisa. Saya sudah ketemu orang, saudara, yang belum terima Yesus lalu kita suruh berhenti merokok. Dia bilang, Bapak beta belajar Bapak. Saya bilang, belajar ke mana? Cara berhenti rokok. Dia bilang, ini hari beta isap. Dulu beta biasa 1 slok, beta kasih kurang setengah Bapak. Nanti sedikit-sedikit Bapak, beta ganti dengan gula-gula Bapak. Kadang-kadang itu nanti begitu, saudara. Tapi lama-kelamaan dia mau pulang lagi. Karena memang kalau berubah dengan diri sendiri tidak akan bisa, saudara. Karena keadaan kita masih hidup di dalam daging. Bagaimana daging kita bisa ditundukkan tanpa pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita? Tidak mungkin bisa, ya, saudara. Kita mau, tapi kalau sekali lagi Tuhan belum menjamah hidup kita, tidak akan pernah bisa. Makanya kita mesti bukan hanya mau, tapi memberi hidup kita kepada Tuhan. Mau saja tidak cukup, saudara. Mau saja belum bisa berubah orang. Kita harus respon Tuhan, satu sosok yang kuat, yang luar biasa, yang bisa mengubahkan hidup kita. Dia harus hadir dalam hidup kita, baru kita bisa mengalami perubahan. Itulah, saudaraku, yang kita bisa alami. Ya, saudara, lihat apa arti diubahkan yang kedua. Arti diubahkan yang kedua itu meninggalkan pengetahuan lama dan mengenakan pengetahuan baru. Paulus tadi berkata, kenapa saya pembunuh? Karena saya masih pakai pengetahuan di luar iman. Ya. Pakai pengetahuan di luar iman. Ini, mari kita baca sama-sama, saudaraku. 1, 2, 3 mulai dari aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani karena semuanya itu telah kulakukan Tanpa pengetahuan di luar iman. Tanpa pengetahuan di luar iman. Jadi saudaraku, orang kalau belum berubah, dia masih pakai pengetahuan di luar iman. Pengetahuan lama, pengetahuan yang tidak benar. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan di luar iman? Saya kutip beberapa ayat, saudara. Sebenarnya arti dari tanpa pengetahuan itu artinya, saudara, yang diberkati dari kata agnoeo. Kata agnoeo itu berarti tidak mengarang. Itu tidak mengarang. Ya, saudara. Ada orang kita suruh berhenti minum mabuk. Dia bilang begini, Bapak ya, kok orang yang sudah minum mabuk cuma mati Bapak. Itu kan dia tidak mengerti. Agneo, buta huruf. Bapak ngerti. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, itu karena pengetahuannya belum jelas. Satu kali saya ditanya oleh jemaat Tuhan, Pak Pendeta, kenapa kuburan itu kaki menghadap ke timur, kepala menghadap ke barat? Saudara diberkati. Saya jawab bilang, tidak tertulis di dalam Alkitab. Kepala dari barat, timur tidak ada. Tapi dia mau coba lihat, keluar kau lihat, semua kuburan menghadap kepala ke barat. Saya bilang memang gue kurang kerjaan, jadi semua di barat. Tidak ada, saudara. Lalu saudara ke belakangan, saya mendapat jawaban. Jawaban ini adalah jawaban tanpa pengetahuan. Jawaban di luar iman. Katanya kalau kepala ke timur itu berarti matahari terbit, Bapak. Sedangkan kalau matahari terbenam itu ke barat. Ya sudah. Saya bilang, apa arti kematian dengan matahari terbit? Ya Bapak, kalau kita baru melahirkan itu matahari terbit. Ya. Jadi saya tanya, waktu lu mama bersalin lu mama menghadapi mana? Timur ke barat? Atau kepala keluar dulu atau kaki yang keluar duluan? Atau kaki menghadap selatan atau menghadap timur atau menghadap barat? Lu tahu
yang tahu. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini kan jawaban tanpa pengetahuan. Jawaban tanpa pengetahuan. Dan orang kalau hidup tanpa pengetahuan, yang dilakukannya salah semua. Orang kalau melakukan, saudaraku, tanpa pengetahuan yang ada dalam pribadinya keliru semua. Itu yang namanya agnoeo. Kenapa disebut agama? Itu artinya tidak. Agama itu kacau. Jadi kalau disebut agama, itu berarti tidak kacau. Kata agnoeo dari dua kata. Noeo itu artinya pengetahuan yang benar. Ditambah kata unsur A di sana, berarti tidak berpengetahuan. Sudah. Ada banyak orang Kristen tidak berpengetahuan Alkitab. Hidupnya tidak bisa berubah. Hidupnya dari dulu kala selama-lamanya begitu terus. Kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dia akan memberi hidupnya untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga hidupnya akan berubah terus dari hari ke hari, berubah semakin menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia dengar pengetahuan yang benar, yaitu firman Tuhan. Amin. Amin. Bilang sampai kiri kanan, kamu berubah dengan firman Allah. Ya. Jadi kenapa saya tidak mabuk? Karena pengetahuan firman Allah mengatakan jelas, celakalah kamu yang tiap hari mencari anggur, celakalah kamu yang menjadi peminum. Itu kata Alkitab, saudara. Efesus mengatakan jangan kamu mabuk anggur. Jadi kenapa saya berubah tidak minum mabuk lagi? Karena pengetahuan saya merubah saya. Amin, saudara. Dulu siapa malas pergi gereja, saudara diberkati Tuhan. Ya. Lonceng gereja ke biasa minggu depan. Ya, saudara. Ya. Nanti minggu depan lagi begitu lagi. Tidak apa-apa, saudara. Tuhan cuma ngerti ya. Ya kan, saudara. Karena tanpa pengetahuan. Tapi begitu kita selamat, kita dengar firman, kita mulai tahu. Alkitab berkata dengan jelas, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Saya mulai paham, ibadah ternyata penting. Ibadah mengandung janji. Mulai tahu, saudara. Sehingga kita mulai memberi hidup kita di dalam beribadah. Karena apa? Pengetahuan merubah kita dari malas beribadah menjadi rajin ibadah. Amin. Saya tanya, kenapa hari Minggu tidak pakai helm? Polisi sana. Hari ini tidak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan, saudara. Karena undang-undang tidak mengatakan bahwa hari Minggu boleh pergi pakai helm. Saudara, hari Minggu tanggal merah tidak apa-apa, saudara. Atau ada undang-undang yang mengatakan bahwa kalau hari Minggu aspal noen, hari Senin sampai Sabtu aspal keras. Jadi kalau jatuh kepala bocor. Kalau hari Minggu jatuh aspal noen jadi ke kasur besar. Tidak ada. Saudara diberkati. Tanpa pengetahuan, orang melakukan kesalahan. Makanya orang kalau ketemu polisi kabur dia lari. Ya saudara, itu karena tanpa pengetahuan. Orang kalau dapat pengetahuan yang benar, ternyata undang-undang mengatakan wajib yang berkendaraan bermotor harus pakai helm. Mau hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari libur tetap pakai helm. Saudara, itu karena ada undang-undang. Jadi ingatlah baik-baik, orang akan berubah kalau sekali lagi pengetahuannya juga berubah. Amin. Ya, jadi jangan pakai pengetahuan lama. Lihat ini Markus 9 ayat 32. Sama-sama kita baca. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada dan tidak tahu apa-apa, tapi tidak mau tanya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, ini tidak mengerti agnoeo. Ya. Jadi kalau saudara mau mengerti, ingat firman Tuhan itu dengar baik-baik. Ya, tiap kali dengar firman baik-baik dengar. Nah, kenapa saya mesti tampilkan di LC? Saya mau Anda dan saya ini mengerti dengan baik, ya saudara. Karena ilmu belajar itu bukan hanya mendengar, tapi kalau melihat tambah mendengar itu akan lebih aktual, ya saudara. Itu akan lebih mantap. Ya. Karena itu kita mau mengerti lebih jauh. Ya, Lukas 9 ayat 45 juga mengatakan sama. 1-3. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahami dan mereka tidak berani menanyakan arti
perkataan itu kepadanya. Jadi saudara, itu tersembunyi kalau orang tidak memahami. Dan saya ulang, itu karena mereka belum diselamatkan. Jadi kalau orang sudah diselamatkan, Tuhan bukakan firman-Nya. Tuhan bukakan rahasia. Setiap hari kita berubah, cara pandang kita berubah, sikap hidup kita berubah. Hidup yang lama kita tinggalkan karena ada pengetahuan firman yang masuk di dalam hati dan pikiran kita. Saudara diberkati Tuhan. Kesimpulan hari ini, mari kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Apabila kita hidup dalam keselamatan dan bonus-bonusnya, maka apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara yang diberkati Tuhan, bonusnya apa saja? Ingat, kekuatan itu bonus yang Tuhan berikan. Amin. Yang kedua itu apa? Pelayanan itu bonus yang Tuhan berikan. Yang ketiga itu apa? Diubahkan. Itu 3 bonus yang Tuhan kasih setelah Anda diselamatkan. Selamat, setelah itu bonus 3 ditambahkan, maka hidup saudara itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat 17, ayat penutup buat kita. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja. Jadi kalau saudara kuat di dalam Tuhan, itu hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara diubahkan oleh Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik. Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Bilang samping kiri kan, hari ini tambah bonusnya. Hari ini tambah bonus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau telah menambahkan bonus. Engkau berikan tambahan kekuatan. Engkau percayakan kami melayani. Bahkan Engkau mengubahkan hidup kami menjadi bahan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita naikkan ini pujian. Besar anugerahnya, berlimpah kasihnya. Tercurah
sebagaimana kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dia memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita sekalian yang berdosa. Tapi bukan hanya itu saja, Dia memberikan bonus tambahan buat kita. Dia memberikan yang namanya kekuatan kepada saudara. Karena itu hari ini dengar baik, kalau kau sedang menghadapi peperangan iman, kalau kau sedang menghadapi masalah persoalan di dalam hidupmu, kalau kau sedang melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil, dan kau mulai menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini, firman Allah ini meneguhkan saudara dan saya. Bersyukurlah karena Anda diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dunamo and dunamo, kekuatan yang luar biasa itu, sehingga Anda dan saya tidak akan mundur di tengah-tengah apapun persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Kita bukan orang-orang yang kalah. Hari ini kalau saudara hadir sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, hidup